Oke, pada video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal dari listrik dinamis atau pada pembahasan arus arah atau direct current ya. Nah, di sini untuk soal yang pertama, perhatikan rangkaian listrik berikut. Beda potensial pada AB adalah, nah pada soal ini kita akan gunakan persamaan hukum Ohm, di mana V itu sama dengan I dikali dengan R atau tegangan sama dengan arus dikali dengan hambatannya. Nah, di sini diketahui bahwa nilai dari R2 itu adalah 30 ohm. Kemudian yang ditanyakan adalah tegangan pada AB. Nah, sebelumnya kita lihat di situ bahwa rangkaiannya disambungkan dengan sebuah ampermeter dengan skala yang ditunjuk 60 dan skala maksimumnya 100. Kemudian di bagian bawah ada batas ukurnya, di sana terlihat nilai 1 ampere. Sehingga untuk menentukan beda potensial pada AB, kita harus cari dulu berapa nilai I-nya. Nah, untuk menghitung arus yang ditunjukkan pada ampermeter, kita hitung I sama dengan skala yang ditunjuk per skala maksimum dikali dengan batas ukur. Kita masukkan angkanya, sehingga diperoleh nilai I itu sama dengan 0,6 ampere. Kemudian beda potensial pada AB, tinggal kita masukkan nilainya I sama dengan 0,6 dan R2-nya adalah 30, sehingga diperoleh nilai V pada AB itu adalah 18 volt. Mudah ya untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, ini kita akan gunakan hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff yang pertama dan hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, di sini perhatikan rangkaian listrik berikut. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai arus pada I1, I2 dan I3 ya. Nah, di sini ada sebuah rangkaian dengan dua loop ya. Di situ ada dua sumber tegangan, E1 12 volt dan E2 10 volt. Nah, awalnya kita gunakan dulu konsep dari hukum 1 Kirchhoff ya, di mana sigma I masuk itu sama dengan sigma I keluar, atau total arus yang masuk itu sama dengan total arus yang keluar. Nah, kita perhatikan dulu di gambarnya, itu ada 3 buah panah ya. Ada 3 arah arus. Yang pertama arus I1, ada I2 dan I3. Kita perhatikan tuh arah dari I1 dan I3 itu semuanya bermuara atau menuju ke I2. Nah, sehingga kita peroleh persamaan bahwa I masuknya itu adalah I1 dan I3. Nah, titik percabangannya itu di situ ya, di pertigaan tuh. Jadi I1 dan I3 itu adalah I masuk dan I2 adalah I keluarnya. Nah, itu kita gunakan hukum 1 Kirchhoff ya. Kemudian untuk hukum 2 Kirchhoff-nya ya, sebelum masuk ke sana kita lihat dulu. Kita tentukan dulu arah loop. Nah, arah loop ini nanti kita gunakan untuk menentukan tanda positif dan negatif pada arus ya. Jadi kita lihat di sana kan rangkaian ini dibagi menjadi dua. Jadi bagian kiri kita sebut sebagai loop 1, sebelah kanan kita sebut sebagai loop 2. Nah, di situ ada dua arah yang berlawanan ya. Yang pertama untuk loop pertama dia arahnya searah jarum jam, sedangkan loop 2 dia berlawanan dengan arah jarum jam. Dari mana kita menentukan arahnya? Kita menentukan arahnya dari arah arusnya. Nah, untuk loop pertama sebelah kiri, di situ yang mempengaruhi kan ada I1 dan I2. Kita lihat arah I1 dan I2 itu arahnya ke atas, kemudian ke kanan dan ke bawah ya. Artinya kalau kita gambarkan dengan sebuah arah loop, dia searah dengan jarum jam. Sedangkan untuk loop yang kedua, kita lihat arah I3 dengan I2. Nah, itu kan dia dari sebelah kanan ke kiri ya, kemudian ke bawah. Nah, kalau kita gambarkan itu dia berlawanan dengan arah jarum jam untuk loop 2 ya. Nah, nanti di pembahasan selanjutnya arah loop ini akan menentukan nilai positif dan negatifnya. Kita ambil contoh misalnya untuk nilai E1. Nah, E1 itu kalau kita lihat panah loopnya, panah loop itu nanti dia akan menuju ke kutub negatif dari E1, sorry. Jadi arah loop itu, arah panah loopnya akan mengarah ke kutub negatif dari E1.
Makanya nanti di pembahasan selanjutnya nilai S1 dianggap negatif karena dia berlawanan dengan arah loop. Kemudian untuk loop yang kedua, kita lihat bahwa arah panah itu, kalau kita lihat arah panah nanti ketika dia berputar akan menuju ke kutub positif dari E2 untuk loop yang kedua ya. Makanya nanti nilai E2 tetap bernilai positif ya. Kita lihat di sini ya. Kita analisis dulu dari loop yang pertama, hukum 2 Kirchhoff kita gunakan ya, bahwa sigma E ditambah dengan sigma IR itu sama dengan 0 ya. Kalian bisa cek lagi bahwa bunyi dari hukum Kirchhoff, hukum 2 Kirchhoff itu total tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama. Artinya sigma E itu adalah arus sumbernya ya atau sumber tegangannya. Nah, kemudian ditambah dengan sigma IR. Nah, artinya di setiap percabangan itu sama dengan 0. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk loop 1 nilai E1-nya negatif karena arahnya berlawanan dengan arah loop. Atau arah loopnya itu dia justru menuju ke kutub negatif dari E1 sehingga nilainya minus ya, minus E1. Kemudian IR-nya pada rangkaian loop 1 itu ada I1 dan I2. Makanya dijabarkan menjadi I1R1 ditambah I2R2. Kita masukkan angkanya, nilai E1 tadi 12, kemudian I1, R1-nya 2, kemudian I2, R2-nya adalah 4, kemudian ya kita lanjutkan di persamaan yang di bawah ya. Nih minus 12-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif 12. Kemudian I1 dikali 2 ditambah dengan I1 tambah I3. Nah, tadi di persamaan awal ya, sudah kita tentukan bahwa nilai I2 itu berasal dari I1 ditambah I3. Makanya di sini kita ganti I2-nya menjadi I1 ditambah I3 dikali dengan 4 sama dengan 12. Nah, kemudian tinggal kita kalikan ya. I1 dikali 2 menjadi 2I. Kemudian I1 dan I3-nya dikali dengan 4 berarti menjadi 4I1 ditambah 4I3 sama dengan 12. Kemudian hasil akhirnya menjadi 6I1 ditambah dengan 4I3 sama dengan 12. Kita tandai sebagai persamaan 1 ya untuk loop 1. Kemudian untuk loop yang kedua sama kita gunakan hukum 2 Kirchhoff juga. Yang berbeda di sini nilainya ya. Sigma E-nya kita gunakan E2 karena tadi E2-nya searah dengan arah loopnya atau arah loopnya menuju ke kutub positif dari E2. Berarti nilai E2-nya adalah positif 10 ditambah dengan I3 dikali R3-nya 2 tadi ya, ditambah dengan I2 dengan R2-nya adalah 4. Nah, kemudian 10-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif 10. Kemudian kita kalikan saja ya, 4I2 ditambah dengan 2I3 sama dengan minus 10. Sama seperti tadi ya, untuk mempermudah perhitungan kita, I2-nya kita ganti dengan I1 ditambah I3 sehingga hasilnya menjadi 4I ditambah 4I1 ya, 4I1 ditambah 4I3 ditambah dengan 2I3 sama dengan minus 10. Sehingga untuk persamaan yang kedua kita peroleh 4I1 ditambah 6I3 itu sama dengan minus 10. Nah, setelah kita dapat dua persamaan ini, kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 tadi 6I1 ditambah 4I3 sama dengan 12. Kemudian persamaan 2-nya 4I1 ditambah 6I3 sama dengan minus 10. Nah, masing-masing persamaannya ini untuk persamaan 1 kita kali dengan 2 untuk ruas kanan dan kiri ya. Kemudian persamaan 2 kita kalikan dengan 3. Sehingga kita peroleh di bawahnya itu ya, persamaan 1 menjadi 12I1 ditambah 8I3 sama dengan 24. Kemudian persamaan 2-nya 12I ditambah dengan 18I3 sama dengan minus 30. Nah, untuk mengeliminasi nilai dari I1 berarti kita harus mengurangkan persamaan ini ya.
12I dikurang 12I 0 ya. Kemudian 8I3 dikurangi dengan 18I3 diperoleh minus 10I3. Kemudian 24 dikurangi minus 30 kita peroleh 54. Sehingga nilai I3 ya 54 dibagi 10. Minus hasilnya minus 5,4 ampere. Nah, tanda minus di sini atau tanda negatif ini hanya menunjukkan arah dari arusnya gitu ya. Artinya arah arus I3 itu berlawanan dengan arah panah tadi ya. Kemudian kita substitusi ke persamaan 2. Kita gunakan persamaan 2 tadi, 4I1 ditambah 6I3 sama dengan minus 10. Kemudian kita masukkan nilai dari I3 tadi. I3-nya minus 5,4 sehingga 4I1 ditambah 6 kali minus 5,4 sama dengan minus 10. 4I dikurangi 32,4 ya, hasil perkalian dari 6 dikali minus 5,4 sama dengan minus 10. Kemudian 4I1 sama dengan 22,4 ya, kita peroleh dari minus 10, kemudian minus 32,4 itu kita pindahkan ruasnya sehingga satuannya menjadi positif tandanya ya. Sehingga diperoleh nilai 4I1 sama dengan 22,4. Kemudian I1 bisa kita peroleh dari 22,4 dibagi 4. Sehingga diperoleh minus 5,6 ampere. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya di I1. Kita kembali ke persamaan sebelumnya bahwa I1 ditambah I3 itu sama dengan I2. Berarti tinggal kita masukkan nilai I1 tadi kita peroleh minus 5,6 ditambah dengan minus 5,4 itu sama dengan I2. Artinya nilai I2 itu sama dengan minus 11 ampere. Sehingga kita peroleh nilai dari I1, I2, dan I3 secara berurutan berarti 5,6, 11, dan 5,4 ampere. Semoga bisa dipahami ya penjelasannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih.